Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 70 dari Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nama aku Hisyam Hanif Abdullah dengan NIM 197243666. Nama aku Naila Sasi Kirana dengan NIM 197240006. Nama aku Muhammad Teguh Daifullah dengan NIM 197249294. Dan terakhir ada aku, Raffi Matin, dengan NIM 197240090. Untuk proyek Pancasila kali ini, kami memilih judul Program Terpadu untuk Mewujudkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan di SDN Cikeruh 2 melalui edukasi, inovasi, dan partisipasi. Setelah melakukan survei lokasi ke SDN Cikeruh 2, kami menyimpulkan bahwa sekolah tersebut masih membutuhkan fasilitas kebersihan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Nah, mengapa kami bilang kalau misalnya SDN Cikeruh 2 itu masih membutuhkan fasilitas yang layak? Ini dia foto-fotonya. Bisa kita lihat dari foto-foto ini, teman-teman. Yang pertama ini kita dimulai dari kelas dulu ya, teman-teman. Ini di bagian kelas, untuk bagian raknya aja berdebu banget ya, teman-teman. Terus di sini juga ada buku-buku, namun buku-bukunya mungkin tidak terpakai ya, teman-teman, karena berdebu sekali ya, teman-teman. Lalu yang kedua juga ada tempat sampah yang kurang layak pakai ya, teman-teman, karena tempat sampahnya ini gak ada, teman-teman, untuk yang sampah 3 jenisnya. Jadi nanti kami akan tambahkan untuk tempat sampah 3 jenis. Lalu di area sudut-sudut sekolah yang menurut kami kurang layak karena di sini banyak tumbuhan liar dan juga kurang diperhatikan ya, teman-teman. Bisa dilihat ini ada tempat mesin air yang tidak tertutup ya, teman-teman. Sama ini banyak tumbuhan menjalar kemana-mana. Nah, untuk toilet mungkin di sini paling kurang layak ya, teman-teman. Karena apa? Karena WC-nya aja itu udah kotor banget. Terus itu juga ada kemoceng, ada alat kebersihan yang nggak dipakai, terus juga mungkin itu jendela ya yang sudah ditutup tuh. Lalu juga ada bak mandi yang tidak terpakai karena di situ banyak barang-barang. Ini 100% nggak layak ya, teman-teman. Lalu ada tempat wudhunya, teman-teman. Tempat wudhunya di sini tuh untuk keran-kerannya aja udah kotor banget ya, teman-teman. Mungkin kalau dipegang ini banyak kumannya. Terus juga untuk ubin-ubinnya yang di tembok itu udah kotor banget. Sama itu ada tempat sampah yang ditinggalin di situ, terus airnya tergenang bisa bikin DBD ya, teman-teman. Di sini juga ada taman-taman yang mungkin kurang dirawat ya, teman-teman, karena banyak pohon yang nggak tumbuh gitu. Terus juga di situ ada pohon yang udah ditebang yang membuat SDN Cikeruh 2 semakin gersang ya, teman-teman, karena kurangnya pohon di sana. Lalu di sini juga ada tempat pengelolaan sampah akhir di SDN Cikeruh 2, yaitu dengan cara dibakar, teman-teman. Nggak tahu kenapa harus dibakar, tetapi ini akan menyebabkan polusi udara ya, teman-teman. Oke. Dari hasil survei tersebut, maka kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kebersihan kelas dan kamar mandi di SDN Cikeruh 2. Yang kedua, bagaimana cara memilah sampah yang efektif untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan SDN Cikeruh 2. Lalu yang terakhir, bagaimana penyuluhan edukasi dan kegiatan workshop daur ulang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah di SDN Cikeruh 2. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan cara pengelolaan sampah.
Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya program yang kami jalankan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, Pancasila keberapa sih? Sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan di Indonesia. Kenapa sih bisa sejalan sama nilai Pancasila? Karena kita sebagai manusia yang beradab harus saling peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan juga. Serta kita sebagai warga negara, termasuk siswa juga, harus bahu-membahu dalam menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Dasar diadakan kegiatan program ini adalah kami menemukan beberapa masalah yang memprihatinkan. Yang pertama, kelas dan kamar mandi yang kotor. Yang kedua, minimnya ketersediaan tempat sampah di setiap kelas. Yang ketiga, pembuangan sampah akhir yang buruk, yaitu dengan cara dibakar. Yang keempat, taman sekolah yang terbengkalai. Yang kelima adalah ada spot-spot atau sudut-sudut sekolah yang tidak terawat. Program ini akan dilaksanakan selama 1 hari di SDN Cikeruh 2 Jatinangor. Program ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi penyuluhan dengan tema kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh narasumber dari Puskesmas Kecamatan Jatinangor. Dalam sesi ini, siswa-siswi akan diberikan pemahaman tentang cara menjaga kebersihan sekolah dan cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu, mereka akan diajarkan cara membuat jadwal piket kebersihan dan prosedur pelaksanaannya. Untuk mendukung kegiatan piket tersebut, nantinya kami akan membagikan alat-alat kebersihan yang akan digunakan oleh tiap-tiap kelas. Setelah itu, di sesi kedua, siswa-siswi akan mendapatkan pelatihan mengenai pemilahan sampah. Siswa-siswi akan diajarkan cara memisahkan sampah plastik dan meletakkannya di bank sampah yang telah disediakan. Sementara itu, untuk sampah organik dan B3 akan ditempatkan sesuai jenisnya masing-masing. Dan yang terakhir ada workshop kreatif, di mana di workshop ini siswa-siswi akan terbagi ke dalam 22 kelompok. Masing-masing kelompok akan berisikan 6-7 orang. Workshop ini bertemakan recycle botol plastik, di mana botol-botol plastik akan dijadikan tempat alat tulis atau pot tanaman. Siswa-siswi juga bisa menghias hasil kreasinya menggunakan cat hias yang kami sediakan. Dan mereka bisa membawa pulang hasil kreasinya sebagai bentuk hasil apresiasi ataupun hasil karyanya. Nah, jadi dari semua materi yang telah kami sampaikan, kami sangat berharap nih kalau misalkan program yang akan kami jalankan ini akan membawa kesan baik atau positif dan berkelanjutan bagi SDN Cikeruh 2 maupun sekitarnya melalui program penyuluhan edukasi, terus pelatihan praktis pemilahan sampah, terus juga yang terakhir ada workshop kreatif. Jadi siswa ini bisa berkontribusi nih dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatannya sehari-hari. Sekian pemaparan yang kami lakukan. Kami harap program yang kami buat ini dapat membawa manfaat bagi SDN Cikeruh 2 maupun masyarakat di sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.